Selamat sore teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sore hari ini kita melakukan perjalanan dari kota Banda Aceh menuju Luxmawe. Ini tepatnya tanggal 6 ya, 6 Januari 2026. Jadi kita lewat tol, kita masuk di gerbang tol Belang Bintang. Dan ini pas waktu maghrib, kita udah masuk di gerbang tol Belang Bintang dan jalan menuju ke gerbang tol Selimum. Nanti kita langsung keluar di gerbang tol Padang Tiji ya. Ini masih dibuka sampai tanggal 22 nih, perpanjangan fungsional gerbang tol Padang Tiji. Nah, ini kita udah keluar gerbang tol Padang Tiji. Jadi gerbang tol Padang Tiji itu di depan kita nih ya. Mungkin jaraknya sekitar 200 meter ke belakang mobil kita. Tapi kalau kita mau mengarah ke Medan, itu arahnya ke depan mobil kita ya. Nih. Nah, ini lalu lintasnya seperti ini ya. Ini udah mulai banyak warung-warung, warung makan, warung keripik, untuk rest area itu banyak sekali ya. Nah, itu ya untuk mengarah ke Medan tuh ke arah sana teman-teman. Jadi suasana seperti ini lumayan rame juga malam-malam hari biasa seperti ini ya, bukan weekend. Jadi ini kita naik mobil berempat ya, istri sama dua anak-anak. Jadi anak-anak itu saya taruh di belakang ya, jadi mobilnya saya buat rata lantai di belakangnya, jadi anak-anak bisa tidur dengan nyaman lah di belakang ya. Jadi mereka tuh nggak duduk gitu teman-teman ya. Sebentar lagi kita lanjut jalan lagi. Ini kita beli keripik nih teman-teman ya, di kedai keripik tepat di seputaran gerbang tol Padang Tiji teman-teman ya. Jadi jalannya seperti ini ya. Nanti kita mengarah ke sana nih teman-teman ya. Nah, ini ya kita berhenti di kedai keripik ini teman-teman. Untuk harga keripiknya tuh standar ya, sekitar 40.000 per kilonya gitu ya. Jadi kita lanjut jalan lagi. Kita hampir sampai di pusat kota Sigli ya. Ini kita rencananya mau cari makan teman-teman ya. Jadi kita cari nasi gurih. Kalau malam-malam di sini tuh banyak yang jualan nasi gurih teman-teman. Jadi kita pengen ya cobain nasi gurih Sigli. Kita makan malam-malam ya teman-teman. Jadi suasana kota Sigli seperti ini ya malam-malam hari. Nah, ini kita turun, kita parkir di mana tadi ya? Di depan toko orang ya teman-teman. Kita lanjut jalan kaki, sekalian pengen jalan-jalan juga. Ya, di depan Indomaret ini ada satu nasi gurih nih. Dari tadi saya lihat kayaknya yang beli juga rame ya. Jadi kita coba beli di sini nasi gurih Sigli teman-teman ya. Ini kita lanjut jalan lagi. Anak-anak juga udah kita beliin lauk tadi ya, ayam crispy gitu. Nanti kita cari tempat lagi untuk makan ya. Nah, ini ya teman-teman, kita udah sampai di tempat makan. Ini kita singgah di Aan Mie Arang ya. Jadi mie-nya juga oke sekali nih teman-teman ya. Saya belum pernah singgah di sini, tapi saya pernah lihat di sosmed ya. Jadi ini kita singgah ya. Untuk mie-nya itu seperti ini, kuahnya kental. Wah, ini kayaknya nggak rugi sih. Kita mampir di Aan Mie Arang ya teman-teman. Enak sekali tadi tuh mie-nya. Oke, lanjut kita jalan lagi. Kebetulan juga cuacanya hujan seperti ini sepanjang jalan, cuman ya nggak lebat-lebat sekali. Kalau jalan malam tentunya di Jalan Lintas Banda Aceh Medan pasti kita akan berjumpa atau dilewati oleh bus-bus besar seperti ini ya teman-teman. Apalagi kalian kalau jalannya tuh santai-santai gitu, cuman 60, 70, itu udah pasti mobil bus ini bakal ngedahuluin kalian teman-teman. Dan saat kita berada di jalan ya, dan kita juga harus perhatian teman-teman, kalau di belakang udah ada bus yang mau ngedahuluin teman-teman ya. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau harus pantau-pantau spion tengah, spion samping ya. Kalau bus sudah berada di belakang, kalian siap-siap nyari ruang di depan ya. Jadi melipir sedikit ke kiri supaya busnya bisa ngedahuluin ya. Soalnya mereka memang kencang-kencang di jalan ya. Dan ini kita lagi ngelewatin jembatan. Ini jembatannya saya kurang tahu ya, jembatan di daerah mana ya. Yang jelas ini belum sampai ke jembatan Kutablang. Kalau jembatan Kutablang itu ke depan lagi teman-teman. Ini juga parah ya di sini ya. Nih lihat jembatannya aja masih berlumpur seperti itu ya. Di depan kita ada bus. Di depan kita juga ada bus satu lagi nih, lagi nunggu penumpang atau ya. Dan dari tadi kita mungkin udah dilewati oleh 6 bus ya. 6 bus besar udah ngelewatin kita.
Oke, tepat jam 12 malam ini kita singgah di SPBU, mau sholat dulu ya teman-teman. Ini udah sampai Biren ya, tepatnya ke pusat kota Biren ke arah sana. Itu 10 km lagi ya. Ini jalan lintas Banda Aceh Medan. Ini ada SPBU sebelah kiri. Kita singgah dulu ya. Dari tadi kita belum berhenti. Nah, ini mobilnya ya. Tadi kita juga ngelewatin pas di daerah Pidijaya ya. Ngelihat juga sih dampak bencananya tuh pasca bencana kemarin ya. Kelihatan ya di jalan ya. Nah, ini suasana SPBU kalau jam 12 malam ya. Nah, ini untuk yang buka 24 jam. Rata-rata sih di jalan lintas Banda Aceh Medan itu seperti ini ya. Buka terus ya. Jam 12.45 kita sampai di pusat kota Biren ya. Kita lurus saja mengarah ke Medan. Nah, ini di bundaran kota Biren juga banyak lubang nih jalannya teman-teman. Jadi harus hati-hati ya, lubangnya lumayan besar nih teman-teman. Yuk kita melihat suasana kota Biren di hampir jam 1 malam ya. Jadi udah tidak terlalu ramai aktivitas warga setempat. Nah, sampai juga kita di jembatan Kutablang. Ini kita mau naik jembatan Kutablang teman-teman, yang sebelumnya sempat putus dan sudah dibuat, udah ditambah sama jembatan Bailey di ujung sana ya. Jadi sebelah sininya tuh masih jembatan lama. Jembatannya memang tidak terlalu besar ya teman-teman. Ini juga kebetulan kita beruntung nggak kena antrian. Jadi ini saya jalan terus. Ini sebenarnya di depan itu ada antrian panjang teman-teman ya. Pas kita jalan kita juga nggak tahu ya. Nah, ini kita naik jembatan Bailey-nya, jembatan tambahannya, jembatan daruratnya itu ini ya. Yang putusnya itu yang sebelah sininya. Ini panjangnya mungkin kurang lebih 100 meter, mungkin nggak ada ya. Kurang dari 100 meter lah ya teman-teman. Jadi untuk lantainya seperti ini, dia juga plat besi baja seperti ini ya. Ini terlihat udah sering dilintasi ya sama mobil-mobil besar. Jadi jalannya lumayan rata juga teman-teman. Untuk mobil kecil juga aman ini ya. Saya juga pakai mobil sejenis sedan ya. Jadi ini aman sekali teman-teman. Nah, ini bisa dilihat di depan ya. Juga ada petugas yang menjaga. Nah, ini langsung jalan ya yang di sebelah kanannya. Dan antrian ternyata sudah panjang. Jadi kita sangat beruntung tadi. Pas kita lewat kita menjadi mobil terakhir. Kemudian lanjut di buka yang sebelah sini. Jadi untuk saat ini memang sistemnya buka tutup seperti itu ya teman-teman. Ini lumayan panjang juga teman-teman. Tapi karena ini tengah malam, ini nggak terlalu lama teman-teman antrinya. Jadi untuk kalau teman-teman yang nggak mau antri panjang, bisa jalan di tengah-tengah malam aja teman-teman. Pas sampai sini ya. Kayak kami kemarin itu memang rencananya supaya tidak ada antrian di sini teman-teman, di Kutablang ini. Jadi kalau kita lihat ya di pertokoan di sini tuh masih banyak juga yang belum buka, masih banyak juga yang belum diberesin, dan ada juga yang udah diberesin udah buka ya teman-teman. Jadi ada beberapa banyak juga sampah-sampah ex banjir ya, bekas banjir, lumpur-lumpurnya itu belum ada diberesin, dan juga ada beberapa mobil-mobil yang terparkir yang sebelumnya kena banjir ya, itu yang belum dievakuasi juga ada ya teman-teman ya. Jadi di jalan ini tuh memang kerendam banjir sebelumnya. Kemudian juga kalau lagi kering seperti ini debunya itu naik sekali teman-teman ya. Nah, setelah melewati jembatan Kutablang ini kita baru menjumpai gapura Kutablangnya nih teman-teman. Ya, jadi kita lurus lagi. Untuk sampai di sini tuh kita harus pelan-pelan nih teman-teman, karena di depan itu kita akan menjumpai jalanan yang berlubang seperti ini ya, di seputaran Sate Apalai Gerugok itu teman-teman ya. Mulai dari situ tuh jalannya berlubang seperti ini ya. Tepatnya Sate Apalai Gerugok tuh masih di depan kita lagi teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan melihat kompleks Sate Gerugok itu sebelah kiri. Jadi seperti untuk teman-teman yang udah sering lewat ya, di jalan itu tuh kan lurus ya. Nah, itulah jalan lurusannya ini itu sangat jelek jalannya teman-teman. Saya hampir tidak bisa menghindari ya. Jadi kita cuma bisa jalan pelan-pelan nih, 20 sampai 30 km per jam aja nih ya, karena tidak bisa dihindari lagi, lubangnya tuh hampir
seluruh badan jalan ya teman-teman. Nah, ini sebelah kiri udah mulai kelihatan. Ini pasar dan tempat yang jual-jual sate gerugok nih teman-teman. Nah, ini tempatnya sebelah kiri kita ini ya. Kayaknya udah buka lah ya teman-teman ya. Nah, untuk satenya udah buka semua itu kayaknya. Untuk teman-teman yang mau singgah saat melintas udah bisa ya. Kalau yang lain kita nggak bisa melihat semuanya ya, karena ini juga banyak yang gelap teman-teman, dan sampah dan lumpur nih masih ada di sebelah kiri kanan kiri jalan gitu ya teman-teman. Oke, sebentar lagi mungkin di depan itu jalannya udah agak bagus, dan ini kita sudah sampai di Kota Loksmawe, tepatnya di jam 2:12 ya kita sampai di seputaran Kota Loksmawe. Kita nanti lanjut lagi jalan untuk singgah di Loksukun. Jadi untuk videonya sampai sini aja, semoga jadi informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.